Football Lovers, kali ini berjumpa lagi pada prediksi Story Apple, di mana pada prediksi kali ini kita akan mencoba memprediksi 5 laga yang akan bermain pada tanggal 27 Agustus sampai pada tanggal 28 Agustus 2021. Di mana pada 2 laga pertama kita ambil pada Serie A Italia dan 2 laga berikutnya kita ambil pada Serie B Italia dan 1 laga terakhir kita ambil pada La Liga Spanyol. Pada pertandingan yang pertama ada klub Udinese versus Venezia. Di mana jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa disimpulkan bahwa kedua klub ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk pertandingan terakhir dari kedua klub ini, kita akan coba bandingkan. Di mana pertandingan terakhir Udinese bermain di kandangnya sendiri, meraih hasil imbang dengan skor 2-2 atas Juventus. Dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Udinese meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan untuk tim lawan ada Venezia, di mana pertandingan terakhir Venezia bermain di kandangnya Napoli. Venezia harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-2. Dan untuk 5 pertemuan terakhir Venezia meraih 3 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kemudian kita akan coba lihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertemuan terakhir Venezia bermain di kandangnya Udinese. Venezia meraih kemenangan dengan skor 1-0. Dan untuk 5 pertemuan terakhir, Venezia meraih 2 kemenangan dan 2 kemenangan untuk Udinese dan 1 hasil imbang. Itu dia untuk pertemuan dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Udinese dengan memberi 3/4 bola dinilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 1-0. Itu dia teman-teman untuk pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita akan menuju ke pertandingan yang kedua. Di mana pada pertandingan yang kedua ada klub Verona versus Inter Milan. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana Verona kehilangan 1 pemain dalam pertandingan ini dan Inter Milan kehilangan 3 pemain dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir Verona bermain di kandangnya sendiri harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 2-3 atas Sassuolo. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Verona meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan untuk Inter Milan, di mana pada pertandingan terakhir Inter Milan bermain di kandangnya sendiri, meraih kemenangan dengan skor 4-0 atas Genoa. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Inter Milan selalu meraih kemenangan dan tidak pernah menyentuh kekalahan. Kemudian kita akan coba melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Inter Milan bermain pada kandangnya sendiri, meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Verona. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Inter Milan meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Itu dia teman-teman untuk pertemuan dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Inter Milan dengan memberi 3/4 bola dinilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 2-1. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang ketiga dan kita akan beralih pada Serie B Italia. Di mana pada Serie B Italia ada klub Pisa versus Alessandria. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana kedua klub ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa disimpulkan kedua klub ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Kemudian kita akan coba bandingkan pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir Pisa bermain di kandangnya sendiri, meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Spal. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Pisa meraih 3 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan untuk tim lawan ada Alessandria. Pada pertandingan terakhir Alessandria bermain di kandangnya Benevento. Alessandria harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 3-4.
Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Alessandria meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Selanjutnya kita menuju pada pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Pisa bermain di kandangnya Alessandria meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Pisa meraih 1 kali kemenangan, Alessandria meraih 1 kemenangan dan 3 hasil imbang. Itu dia teman-teman untuk pertemuan dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Pisa dengan bermain di handicap 0-0. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 1-0. Selanjutnya kita masuk pada pertandingan yang keempat, di mana pada pertandingan yang keempat ada klub Brescia versus Cosenza. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana kedua klub ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen, jadi bisa dikatakan kedua klub ini akan bermain full team dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk pertandingan terakhir, kita akan coba bandingkan, di mana pada pertandingan terakhir Brescia bermain di kandangnya Ternana. Brescia meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Brescia meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Sedangkan untuk tim lawan Cosenza, di mana pada pertandingan terakhir Cosenza bermain di kandang Ascoli, Cosenza harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Cosenza sama sekali belum pernah menyentuh kemenangan. Bisa dikatakan dalam 5 pertandingan terakhir Cosenza selalu menelan pil pahit kekalahan. Selanjutnya kita menuju pada pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Cosenza bermain di kandangnya Brescia. Brescia meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, Brescia meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Itu dia pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini ya teman-teman. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Brescia dengan memberi 3/4 bola dinilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 1-0. Itu dia teman-teman untuk pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang kelima, di mana pada pertandingan yang kelima ini kita beralih pada La Liga Spanyol, di mana pada La Liga Spanyol ini ada klub Valencia versus Alaves. Jika kita update pemain yang absen dari kedua klub ini, di mana Valencia kehilangan 5 pemain yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Dan untuk tim lawan Alaves kehilangan 1 pemain juga yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk pertandingan terakhir kita akan coba lihat ya teman-teman, di mana pada pertandingan terakhir Valencia bermain di kandangnya Granada memperoleh hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Valencia memperoleh 3 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kemudian kita akan lihat pertandingan terakhir dari Alaves, di mana pada pertandingan terakhir Alaves bermain di kandangnya sendiri harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-1 atas Mallorca. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Alaves meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Valencia bermain di kandangnya sendiri melawan Alaves memperoleh hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertemuan terakhir, di mana Valencia memperoleh kemenangan 2 kali dan 3 hasil imbang. Itu dia teman-teman untuk pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Valencia dengan memberi setengah bola dinilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 2-0. Itu dia teman-teman 5 laga yang akan bermain pada tanggal 27 Agustus sampai pada tanggal 28 Agustus. Kembali saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi
Bisa benar dan bisa juga salah. Jika teman-teman yakin bisa diambil dan jika teman-teman kurang yakin, maka kembali lagi pada prediksi teman-teman sendiri. Baiklah teman-teman, itu dia untuk prediksi kali ini. Saya prediksi History Apple pamit dan terus ikutin video kita selanjutnya. Saya doakan teman-teman semua beruntung dan salam olahraga.